Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih dan soliha, apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bunda Lu. Kita akan membahas tentang rotasi, ya. Baik, apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda, ya, berarti diputar ya. Ya, perputaran titik atau benda pada suatu koordinat kartesius, ya. Oke. Rotasi harus memiliki pusat acuan. Ingat ya, pusat acuan. Jadi kita mau di mana kita letakkan, kalau misalnya kita memutar pakai jangka, di mana kita letakkan jarum jangka itu untuk kita putar, ya. Jadi punya pusat acuan dan berapa jauh kita akan putar, ya. Biasanya di dalam satuannya adalah derajat, ya. Baik, operasi rotasi dengan acuan titik pusat. Jadi ternyata dia punya pusat acuan itu ada dua, acuan titik pusat. Nah, rumusnya ini ya. Nah, contohnya gini nih, kalau ada titik P, ya, X, Y, acuannya adalah titik pusat 0,0, biasanya dibuat huruf O ya, atau titik pangkal. Ini sejauh positif 90 derajat. Nah, maka bayangannya adalah P aksen, ini P aksen menjadi min Y, X, ya. Bayangannya itu min Y. Kalau di sini dia tadi Y, ya, di sini dia X aksennya menjadi min Y, X, ya. Baik, dan seterusnya ya. Yang berikutnya, operasi rotasi dengan acuan sebuah titik, ya. Nah, dia tadi ada dengan titik pusat, ada dengan sebuah titik. Nah, ini dia ya. Nah, Ananda, keduanya ini Ananda harus hafal ya, hafalkan ya, harus diingat. Memang kita lebih cenderung kepada menghafal ini ya. Untuk di SMP ini kita lebih cenderung menghafal ini ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada ketentuan di dalam trigonometri. Tadi kan Ananda ada lihat ya, ada yang perputarannya positif, negatif gitu ya. Nah, kalau dia positif, berarti titik itu ya, titik itu diputarnya ke kiri ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau dia negatif, maka diputarnya itu ke kanan. Kalau dia ke kanan itu berarti searah dengan jarum jam. Nanti Ananda dengan contoh akan lebih paham ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama ya. Pertama, ini ya, ini dengan acuan titik pangkal ya, atau titik pusat ya. Baik, soal yang pertama itu begini, ada titik M dirotasi terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat. Berarti ini positif ya nak ya. Ini positif ya. Ini positif. Ini positif ya. Tentukan dua bayangannya. Berarti bayangan diputar 90 derajat dan bayangan diputar 180 derajat ya. Baik. Cara menyelesaikannya ya. Sebenarnya kalau kita lihat rumusnya yang mana ya? Berarti kita pakai yang ini nanti ya. Yang ini dengan yang 180 derajat. Oke. Ya. Pertama, titik M negatif 2,3 ini akan kita putar sejauh 90 derajat. Ya, X-nya negatif 2, Y-nya 3. Nah, coba perhatikan. Di sini berarti nanti M aksennya ya adalah negatif 3, negatif 2 ya. Nah, itu dia ya. Rumusnya itu adalah negatif Y, X. Maka X aksennya negatif 3,
Y aksennya negatif 2. Oke ya. Sekarang titik M ini akan kita putar, ya, akan kita putar 180 derajat. Berarti arah putarannya kemana nak? Kalau dia positif ya ke kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah maka M aksennya kalau diputar dia 180 derajat, maka menjadi M aksen 2, negatif 3 ya. Oke, yaitu ya menjadi X aksen dan Y aksen. Rumusnya adalah negatif X, negatif Y ya, negatif X. Di sini coba perhatikan ya. Di sini X-nya itu kan negatif 2 ya. Nah, karena dia negatif X berarti menjadi sini negatif jadi positif ya. Lalu Y-nya itu adalah 3. Kalau negatif Y berarti negatif 3 ya. Oke, baik. Kita coba sajikan soal ini dengan menggunakan koordinat kartesius ya. Nah ini tadi udah kita cari ya, ini sudah kita cari tadi, ini dia ya hasil rotasi tadi dengan bayangannya. Nah kita buat dulu ya koordinat kartesiusnya ya, di sumbu X ya, sumbu Y iya. Sekarang kita buat dulu nih titik M negatif 2,3 ya, berarti X nya negatif 2 ya, Y-nya 3 ya, di situ titiknya ya. Bayangannya M aksen ya, negatif 3,2 iya, itu dia ya. Nah setelah itu kita putar. Nah tapi ingat ya, pusat acuannya di sini nih, nih pusat acuannya di sini ya. Nah berarti nanti di sini ada garis ya, kita umpamakan gini deh, seandainya jangkanya ini ya, gini ya, tuh. Nah di sini ini kita letakkan jangkanya di sini, di titik pusat ini ya. Lalu ini kita putar sejauh 90 ya, sejauh 90 derajat ya, ingat ya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah karena dia 90 derajat, kira-kira gini deh ya, atau coba Bunda tempelkan dengan gambar ya, kira-kira gitu ya. Nah sekarang titik M negatif 2,3 ini kita putar sejauh 180 derajat. Berarti dari mulai, ntar Bunda ganti ya dengan warna merah lah. Nah dari sini nih kita putar nih dari sini. Tapi sebelumnya ini kan 90 ya. Nah, kita buat dulu nih bayangan dari M negatif 2,3 kalau diputar 180 derajat, 2 negatif 3 ya. Nah berarti di sini M aksen ya. Ini ya titiknya ya. Nah berarti kalau dari sini kita putar tadi sampai di sini, dari titik M ini ke M aksen ini, maka kira-kira kalau ditambah lagi, kita tambah lagi ya 90 derajat ya. Iya. Nah maka ini menjadi 180 derajat ya. Nah kira-kira ini deh, coba Bunda tambah lagi ya, 90 lagi ya, itu dia ya. Kira-kira begitu ya. Ini Bunda buat coba. Dia menandakan dia diputarnya dari mana nak? Dari kiri ya. Diputar ke kiri ya, diputar ke kiri gini ya. Diputar ke kiri kalau dia positif ya. Pada soal kedua coba perhatikan ya, ada titik S, X, Y diputar, pusat acuannya 0,0 sejauh negatif 270. Dia akan memiliki bayangan yaitu S aksen 6, negatif 4. Tentukan titik S nya. Nah pertama kita buat dulu ya, kita lihat ini. Nah Ananda harus tahu ini 6 ini ya, 6 ini adalah X aksen, sedangkan negatif 4 ini adalah Y aksen ya, adalah Y aksen. Coba perhatikan ya, diputar sejauh 270
negatif 270 derajat. Nah, coba nanti kita akan lihat apa ya, rumus ya. Kalau dia negatif 200 negatif 270 derajat, bayangannya menjadi min y, x ya, min y, x. Berarti x nanti ya x aksen, perhatikan ya, x aksen adalah min y, ini ya, nih dari sini ya, min y, nilainya adalah negatif, nilainya adalah 6 ya, 6. Sedangkan y aksen ini, ya, ini ya adalah x. Nah, dari sini ya, x yang ini didapat dari sini ya. Nih. Sama dengan negatif 4 ya, negatif 4. Lalu berarti x-nya adalah negatif 4 ya. Berarti x-nya, x yang ini adalah negatif 4 ya. Nah, sedangkan y ini ya, ini y adalah negatif 6. Kalau di sini kan negatif y-nya adalah 6 ya, berarti kebalikannya ya. Berarti y-nya adalah negatif 6. Sehingga ya, maka titik S adalah negatif 4, negatif 6. Coba kita gambarkan dengan menggunakan koordinat kartesius. Ya, Ananda udah tahu ya cara membuat titik-titiknya ya. Kita membuat titik S aksen dulu, yaitu 6, negatif 4. Sekarang titik S-nya yang sudah kita temukan tadi, yaitu negatif 4, negatif 6. Nah, karena dia negatif, berarti perputarannya bagaimana? Iya, searah dengan jarum jam ya. Ya, kira-kira kalau Bunda buat ilustrasinya, ini ingat ya, kita pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini. Jangan lupa ya. Ya. Ini kita putar sejauh 270 derajat ya. Kesinilah kira-kira. Gambarnya jelek banget ya. Gak apa-apa. Nanti coba Bunda tempel ya. Coba Bunda tempel ini ya. Kira-kira perputarannya di situ ya. Oke deh. Coba Bunda buat lagi. Ininya coba Bunda hapus dulu. Ininya Bunda hapus. Iya. Iya. Kalau kita buat kira-kira begini nih. Gitu ya. Ya. Ya, gitu ya. Iya. 270 derajat ya. Oke. Ya. Tapi dia harus searah dengan jarum jam karena negatif. Ya. Baik. Nah, kira-kira gini deh gambarnya gitu ya. Nih, kita hapus saja ini. Ya, ya. Ini juga kita hapus biar tadi kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Soal kita yang ketiga ya. Nah, soal yang ketiga ada titik T negatif 2,12. Dirotasi pusat acuan 0,0 dan rotasinya alfa. Nah, katanya bayangannya adalah T aksen 2, negatif 2. Tentukan nilai dari alfa. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Baik, ingat ya. Ini negatif 2 itu adalah X ya. Iya. Y itu adalah negatif 12. 12. Nah, sedangkan ini ya Bunda buat di sini. Oke. Iya, nih kita ulang. Nah, katanya X itu adalah negatif 2, Y itu adalah 12. Sedangkan bayangannya adalah 2 dan negatif 12. Ya, berarti X sama dengan negatif 12 ya. Negatif 2 ya. Sedangkan X aksen, ini X aksen ya. Ini nih di sini ya, ini X aksen. Nanti Bunda tuliskan ya. Itu Y aksen. Nah, berarti X aksennya
sama dengan min X, ya, min X. Ya, coba lihat min X. Karena tadi di sini X-nya itu kan negatif 2 ya. Sekarang berubah jadi 2 bayangannya. Berarti ini adalah min X. Jadi min jadi 2 ya. Oke. Nah, sedangkan Y-nya 12. Sudah. Y aksennya adalah negatif 12 ini ya. Nih, negatif 12. Ya kan? Nah, berarti kalau dia negatif 12 berarti Y aksennya itu adalah min Y. Coba perhatikan antara min X dan min Y. Min X dan min Y. Kalau kita lihat ke rumus, yang mana itu? Yang min X, min Y. Yang ini ya, yang ini. Nah, sehingga kalau ditanya alfanya berapa, maka alfanya itu adalah, iya, alfanya itu adalah ini ya, alfanya itu adalah 180 derajat. Boleh positif, boleh negatif karena hasilnya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.